Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kiamat menjadi salah satu peristiwa besar dalam ajaran Islam. Saat itu seluruh makhluk hidup tanpa kecuali manusia akan kembali dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Mereka yang beriman akan mendapatkan surganya Allah, namun mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan berupa nerakanya Allah. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa melakukan amalan-amalan. Ibadah dan amalan yang dilakukan akan membawa muslim menuju surga dan terhindar dari api neraka. Setiap amalan yang kita lakukan baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pada Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan banyak pahala. Meski hanya dilakukan dalam durasi yang singkat, tetap mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Sahabat yang beriman, pada video kali ini kami akan memberikan sebuah amalan yang ringan tapi pahalanya sangat dahsyat, yang insya Allah dapat menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan apa sajakah itu? 1. Dengan 1 menit kita bisa mendapatkan ampunan dosa sebanyak 70 tahun. Yang pertama, istighfar, sahabat. Apakah Anda tahu bahwasannya istighfar 1 kali saja dapat menghapus dosa 70 tahun lamanya? Bisa dosa kita 100 tahun diampuni dengan 1 kali istighfar. Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit saja sahabat sekalian. Dengan 1 menit, kita bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Jika 1 detiknya sahabat bisa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, kita 1 menit bisa 60 kali mengucapkan istighfar. 2. Dalam 1 menit, kita bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kalimat ringan di lidah, namun berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat di akhirat dan plus mendapatkan cintanya Allah. Bukan cintanya raja, bukan cintanya komandan, bukan cintanya bos. Cintanya Allah, cintanya pencipta segala sesuatu. Kata Nabi, hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba sahabat praktekkan 1 menit. Pakai stopwatch sahabat sekalian. Kita bisa mengucapkan 40 kali dalam semenit. Berarti kita beratkan timbangan 40 beban kebaikan timbangan di hari kiamat dan mengundang 40 cintanya Allah. 3. Dalam 1 menit kita bisa memanen harta karunia surga. Dalam 1 menit kita juga bisa memanen harta karunia surga. Caranya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam 1 menit kita bisa mengucapkan kalimah mulia tersebut kurang lebihnya 30 atau 40 kali. Bisa dibayangkan berapa banyak harta karun di surga yang bisa kita panen kelak. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Hadis riwayat Bukhari. 4. Dengan 1 menit kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dalam 1 menit saja kita bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Caranya dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam 1 menit kira-kira kita bisa mengucapkan sekitar 20 atau 40 kali. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar, adalah lebih baik aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. 5. Dalam 1 menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali. Tahukah Anda, jika dalam 1 menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali, caranya adalah dengan mengucapkan
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan bersolawat 1 kali, maka Allah akan memberi salam pada kita 10 kali, yang artinya tambahan rahmat, berkah hidupnya, mudah rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Jika dalam 1 menit kita mengucapkan 10 kali, maka kita akan mendapat balasan 100 kali dan seterusnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 6. Dalam 1 menit kita bisa mendapatkan istana di surga. Tahukah Anda jika dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sehari, maka kita akan dibangunkan istana di surga? Dari Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya atau surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, betapa berartinya waktu 1 menit. Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu kita hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Sayang sekali jika kesempatan untuk mendapatkan amalan yang bergunung-gunung harus terlewatkan begitu saja setiap harinya. Ingat, ini kesempatan emas. Karena itu mari kita perbanyak yang kita bisa panen di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah sebuah kewajiban umat muslim di seluruh dunia untuk menjalankannya di setiap waktu yang sudah ditentukan. Tetapi untuk dapat beribadah dengan khusyuk bukanlah merupakan hal yang mudah dijalankan. Mencapai perasaan khusyuk dalam salat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyuan dalam salat. Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Sebagaimana dilansir dari Muslim Daily, terdapat 6 orang yang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? 1. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat salat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dikerjakan. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan mengembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia salat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya.
sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya, handphone berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir atau takut hilang, dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak lebih khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga kita cepat menyadari ketika mengalami 6 hal tadi. Jangan sampai ikut terperdaya, dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.